Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Apakah kalian sehat? Sehat, Pak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Di mana dipimpin oleh Vigo. Pada Vigo dipersilakan. Ista'id, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahul qawli, Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak Bapak apakah sudah tahu apa pembelajaran kita pada hari ini? Tidak, Pak. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai kosakata baru. Nah, anak-anak Bapak apakah sudah tahu mengenai tentang kosakata? Tidak, Pak. Nah, Belum. apa itu? Belum. Nah, karena saya sudah tahu apa itu menurut saya. Kosakata itu merupakan kata. Oke. Nah, lebih jelasnya Bapak jelaskan mengenai kosakata, yaitu kumpulan dari kata-kata yang kita ketahui, di mana kata tersebut dapat membantu kita dalam membaca, menulis, dan berbicara. Nah, karena materi kita mengenai kosakata baru, apakah anak-anak Bapak pernah mendengar kata-kata baru di lingkungan masing-masing? Coba Vigo, apakah Vigo pernah mendengar kata-kata baru di lingkungan Vigo? Kayak apa, Pak? Kak, kalau Anda masih bingung, Bapak contohkan satu. Kayak kata makan, yaitu kita itu artinya itu mengisi perut karena lapar. Apakah Vigo pernah mendengar kata lain? Minum. Nah, betul. Kalau Pak, apakah pernah mengenal kata lain selain minum? Bernyanyi. Benar. Kalau Nisa, apakah pernah mendengar kosakata lain selain yang disebutkan teman-temannya? Apresiasi, Pak. Betul. Nah, apa yang Anda bicarakan tersebut merupakan bentuk kosakata, di mana jika kita belum pernah mendengar kosakata tersebut, itulah yang dikatakan dengan kosakata baru. Nah, ini yaitu kata-kata yang belum kita kenal sebelumnya dan kita tidak tahu apa arti dari kata tersebut, dan kita menemukan kata-kata tersebut dari buku, dari gambar atau yang ada pengalaman sehari-hari. Nah, Bapak akan menunjukkan gambar dan kosakatanya. Nah, di mana Bapak nantinya menyuruh Anda untuk memilih dari salah satu bentuk-bentuk gambar tersebut. Yang pertama, siapa yang mau memilih? Beri tangan. Nah, Vigo mau gambar yang mana, Vigo? Rumah. Nah, rumah. Coba baca Vigo. Yang di atas itu dulu. Kata-kata di bawah rumah dulu. Asri. Nah, coba baca artinya Vigo. Keadaan tempat yang indah, nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk ditinggali. Nah, betul. Asli adalah keadaan tempat indah, nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk ditinggali. Di mana kosakata dapat dicontohkan bahwa kosakata baru itu yaitu kosakata yang belum kita pernah atau kita pernah mendengar, tapi kita belum tahu artinya itu. Nah, coba Pak Ye, apa yang mau Pak Ye ambil dari gambarnya? Panen. Oke, panen. Coba baca artinya Pak Ye. Kegiatan memungut atau mengambil hasil tanaman yang sudah matang dari ladang atau sawah. Nah, benar. Kata panen yaitu kegiatan memungut atau mengambil hasil tanaman yang sudah kita tanaman yang sudah matang lalu kita ambil di ladang atau di sawah. Nah, coba Nisa mau gambar yang mana Nisa? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oke. Nah, kita tekan gambar kupu-kupu. Coba Nisa baca artinya. Kupu-kupu itu metamorfosis yang berarti perubahan bentuk
bisa mendapat kosakata baru dari melalui gambar, layangan, atau nah Bapak nih pelajaran selanjutnya itu kita menghubungkan gambar dengan kata di mana coba anak-anak Bapak lihat ini gambar apa? Awan. Awan mendung, bahwa artinya itu langit yang tertutup awan gelap bertanda akan hujan. Kalau ini gambar apa anak-anak Bapak? Bunga. Bunga yang mekar yaitu bunga yang keadaannya bunga sudah terbuka dan penuh indah. Selanjutnya ini gambar apa? Bulan. Ini sudah dari matahari sih. Bulan apa itu Mas Sabit? Waktu Mana sih bapaknya? ini maksud bulan itu menjelaskan waktu itu sudah menjelang malam maka dilakukan dengan bulan. Nah, Pak karena sudah paham tentang kosakata baru, marilah kita latihan untuk memantapkan pemahamannya melalui KPD. Nah, yang pertama siapa yang mau memilih nih? Pak, padi. Padi. Nah, kita dapat menekan KPD ini seperti ini. Bisa pilih kata yang mana? Panen. Kata panen. Nah, selanjutnya siapa yang mau? Vigo yang mana Vigo? Uci. Vigo mau pilih kata yang mana? Gerapa. Betul. Nah, selanjutnya Nurul Faiza. Daun, Pak. Daun. Nah, baik, Nurul mau kata yang mana? Timun, Pak. Nah, selanjutnya siapa ini yang berani terus? Kata terakhir. Saya. Nah, bisa. Itu asli. Asli. Nah, kita selanjutnya memilih arti kata yang tepat untuk kata di bawah ini. Mendung. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mendung kan? Mana kata yang kalimat yang sesuai dengan kata mendung? Langit tertutup Awan gelap. Nah, kalau kata mekar, Bunga yang terbuka penuh. oh, hebat ya kalian. Yeay. Tepuk tangan dulu. Nah, yang terakhir nih, melengkapi kalimat dengan kata yang ada dari kotak di sini. Nah, siapa yang pertama dulu? Siapa yang pertama dulu? Biko ya, empatnya Biko. Kami menikmati indahnya senja di tepi pantai saat matahari terbenam. Kata senja. Senja. Selanjutnya, siapa? Pak, Silakan Nisa. yang istana itu terlihat sangat megah. Katanya tuh kayak megah dengan hiasan atasnya. Ini kata. Megah. Selanjutnya siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan. Nurul. Kupu-kupu cantik itu lahir setelah melewati metamorfosis yang panjang. Metamorfosis. Nah, selanjutnya siapa yang terakhir mau nih? Pak, Silakan Nisa. ombak besar dengan gelombang tinggi menghantam karang pantai. Berarti kata. Gelombang. Nah, sesudah kita menjawab pertanyaan, kita dapat melihat hasil dari jawaban dari pertanyaan kita, yaitu melalui cek semua jawaban. Apakah nilai anak Bapak benar semuanya atau ada yang salah? Nih, jawabannya ada skornya ada di bawah. Skornya 10 ya, berarti jawaban Bapak betul. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, baiklah anak Bapak. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Pak, ya, Pak. Coba Pak ya. Coba Pak ya. Simpulkan pembelajaran kita. Kesimpulan kita hari ini kita belajar tentang kosakata baru, Pak. Nah, coba Nisa. Ya, kosakata baru itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa belajar menulis, membaca, dan berbicara dengan baik. Nah, benar ya anak-anak Bapak bahwa dalam pembelajaran ini kita dapat menemukan kata melalui gambar cerita dan pengalaman dan gambar sehari-hari, dan kita dapat memahami arti kata melalui mengamati gambar, menghubungkan dengan pengalaman dan mencari petunjuk melalui kalimat dan ungkapan sendiri. Di mana tujuan dari kita mempelajari kosakata baru itu yaitu semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin mudah pula kita membaca dan menulis dengan baik. Nah, baiklah anak-anak dan Bapak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita bersyukur dulu. Silakan Vigo, pimpin bersyukurnya.
Istai Hamdalah Alhamdulillah.